Akan mulai aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah Waalaikumsalam saya. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi, saya akan coba eh, bicara tentang bab bab 2 udah pernah ya kita ngomong ya. Kalau bab 2 sudah, saya akan bicara di bab 3. Ingat ya, di bab 3 itu, sebentar, saya lihat dokumen saya dulu. Oke, bab 3 itu paling penting ya. Anda harus benar-benar paham Anda pakai penelitiannya itu apa jenisnya. Sifatnya apa? Apakah kuantitatif yang sifatnya angka atau statistik atau kualitatif yang sifatnya wawancara fenomenologi. Artinya begini, kalau kualitatif itu pertanyaannya itu bukan 1 sampai 5 pilih dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju enggak, tapi bagaimana menurut Anda tentang A, tentang B. Nah, dari situ Anda membuat pengerucutan dari jawaban dia supaya menjadi sesuatu yang bisa dihitung. Contoh kualitatif itu adalah analisa SWOT umpamanya ya, atau Smart PLS. Kira-kira gitu kayak analisa SWOT, terus kemudian analisa-analisa strategi. Apakah itu Six Sigma, apakah itu menggunakan eh, bisnis canvas, bisnis model canvassing, ataukah Boston Consulting Group itu adalah model-model strategi yang banyak menggunakan pertanyaan fenomenologi. Fenomenologi itu adalah melihat dari pengamatan kemudian dicatat, ya. Kemudian ada juga Anda perlu tahu apakah sifatnya itu metodenya itu yang pertama sifat penelitian ya, kuantitatif atau kualitatif. Kemudian yang kedua metodenya. Apakah metodenya modelnya deskriptif, cuman menggambarkan, atau kausal verifikatif, menguji pengaruh X terhadap Y. Nah, mayoritas dari kita tuh kelakuannya adalah menguji eh, harga, lokasi, dan pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Nah, itu X-nya 3, Y-nya 1. Oke, sudah itu kelar, maka Anda mesti ngomong objeknya di mana. Umpamanya, lokasi perusahaan ini yang ada di sini, atau UMKM di Kota Bandung, atau Bogor, atau Bekasi. Ya, lokasinya, waktunya Anda sebutkan. Ada tabelnya. Itu standar ya tabel itu tadi. Kemudian nanti Anda akan perlu menyampaikan juga populasi dan sampel. Ini penting ya. Anda harus tahu populasi itu apa, sampel itu apa, ya. Kemudian bagaimana teknik samplingnya, pengambilan sampelnya yang dilakukan. Apakah purposive sampling, ataukah simple random sampling, ataukah keseluruhan, atau apa yang namanya lupa saya. Jadi sampel adalah populasi, terutama kalau populasinya kecil, ya. Juga ukurannya, bagaimana cara ngukurnya? Yang paling banyak dilakukan adalah menggunakan rumus Slovin. Tapi Anda pakai rumus yang lain boleh. Cuma nanti akan ditanya rumus tersebut Anda ngambilnya dari buku mana. Akan lebih keren dari jurnal mana. Oke? Nah, kalau berikutnya nanti Anda akan tanya operasionalisasi variabelnya tuh gimana. Anda harus konsep dari teori yang abstrak menjadi indikator yang bisa diukur. Ini nanti yang disampaikan dalam tabel. Variabelnya apa? Umpamanya ya, variabel kinerja keuangan. Konsepnya adalah hasil kerja perusahaan. Indikatornya adalah return on asset, return on equity, atau net present value, dan sebagainya. Skala ukurnya apa? Rasio. Variabel gaya kepemimpinan umpamanya cara pemimpin mempengaruhi anak buah. Dimensi atau indikatornya
partisipasi, partisipatif sifatnya, autokratis, sama demokratis dan sebagainya. Ya, skala ukurnya Likert 1 sampai 5 apa? Sudah. Terus Anda mesti ngomong teknik pengumpulan data. Jangan lupa ya, mana yang data primer? Data primer itu apa? Melalui kuesioner, wawancara, atau observasi langsung. Mana yang data sekunder? Apa itu? Laporan keuangan yang ada di bursa, jurnal, data BPS, itu ada data sekunder. Buku, itu ada data sekunder. Oke, nanti Anda akan diminta teknik analisa datanya gimana. Ini alat masak Anda nih, ya. Eh, apa yang Anda pakai? Upamanya, Anda pakai SPSS, eViews, Strata, atau Smart PLS, upamanya. Yang, maka tahap pengujiannya apa? Satu, uji kualitas dasar, uji kualitas data. Ini untuk di kuesionernya ya. Yang maka Anda ada uji validitas dan uji reliabilitas. Ada uji asumsi klasik. Ini terutama yang linear ya. Regresi linear berganda ya. Anda nanti uji normalitas, multikolinearitas, heterosidastisitas, autokorelasi. Oke? Baru setelah itu Anda melakukan uji analisis. Uji hipotesis. Apa itu? Analisa regresi untuk melihat arah hubungannya. Uji T untuk pengaruh signifikansi secara parsial, ya sendiri-sendiri. Uji F untuk melihat pengaruh variabel independennya atau X-nya secara bersama-sama. Kemudian nanti Anda akan mengukur R kuadrat atau koefisien determinasi. Apa itu? Beberapa besar X ini tadi mempengaruhi Y. Ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Hmm? Makanya Pak, Yuk silakan. Suaranya kecil bener. kayaknya lagi trouble internet, Pak. Halo Pak, Ya, 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 ya. Gimana? saya masih bingung masukin info. Aduh, saya Jadi nggak bisa dengar, Pak. Kecil banget suaranya. Gimana kalau Anda tulis di chat room? Jadi kita bisa baca. bentar ya Pak. Gitu. Mm-mm. Oke. Oke. Itu bab 3 ya. Sambil nunggu chatnya belum nongol. Saya akan mundur sebentar ke bab 2. Ada beberapa yang masih berkutat di bab 2. Bab 2 ini adalah landasan teori. Jadi yang pertama itu adalah teori utamanya Anda tahu. Harus cari itu. Itu menjadi payung besarnya dari penelitian Anda. Jangan langsung masuk variabel, apalagi indikator. Dan mulai dari teori makronya. Contoh ya, kalau manajemen keuangan tuh ngomong tentang agency teori atau signaling teori. Kalau SDM itu ngomong tentang social exchange teori atau expectancy teori. Kalau pemasaran itu theory of planned behavior atau service dominant logic. Nah, untuk cari grand teori ini, Anda bisa tentu saja minta tolong AI. Ya, supaya dia ngeliat, saya mau meneliti ini, grand teorinya mana ya? Nanti dia kasih tahu. Setelah itu Anda masuk ke variabel yang ada di judul. Definisinya minimum dari 3 sampai 5 ahli lah ya. Apa itu? Teks, buku, atau jurnal. Kemudian Anda ngomong dimensi dan indikatornya. Apa saja nih dari tiap variabel tadi, indikatornya apa?
dan faktor apa yang mempengaruhi. Setelah itu Anda turunlah ke penelitian terdahulu. Siapa ada tata cara penelitiannya ada di petunjuk manual kita. Dan jangan lupa bentuknya perbandingan ya. Dan sebutkan apa persamaan dan persamaan dan perbedaan dari penelitian Anda. Itu nanti akan masuk di dalam kerangka umum pertanyaan apa bedanya Anda dengan yang dahulu. Apa yang baru dari penelitian Anda. Sudah, jangan lupa kerangka pemikiran, conceptual framework-nya, gambar variabelnya gimana, kemudian hubungannya di diagram itu seperti apa. Setelah itu mulailah Anda bikin hipotesanya. Ya, hipotesanya seperti apa? Ingat ya, H0 sama H1. H0 itu selalu, hipotesa 0 itu artinya tidak terjadi apa-apa. Ya, H1 itu terjadi apa-apa. Oke, kurang lebih seperti itu, sehingga bab 2-nya sudah kelar. Sekarang pertanyaan, saya ngelihat di kolom chat juga tidak ada ya. Tulis di mana sama kakak tadi? Ada pertanyaan lainnya? Silakan. Belum ada? Oke. Oh ini Pak Ana nggak bisa masuk lagi. Itu ada kak. Yuk, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya cuma mengingatkan. Ini dia. Oh, bagaimana dengan buku dosen wajib? Santai aja. Udah nanti itu urusan saya. Ya, saya bikin gampang. Anda nulis saja. Nanti yang saya cariin akal, buku saya nanti masuk di mana, biar urusan saya. Anda nulis saja semau-maunya. Ya, ya itu kan kewajiban itu kan katanya kampus. Dan nanti saya yang selip-selipin. Ada beberapa kawan Anda itu yang terutama yang sudah sampai bab 3 itu saya selip-selipin kok titip buku yang ini, buku yang ini, buku yang ini. Ya santai aja. Nggak perlu terlalu dipikirin. Biar saya yang mikir urusan yang itu. Oke, Makasih, Pak. kembali kasih. Wes, bikin gampang aja. Ya, kemudian saya nggak ada lagi. Ketentuan buku. Wah, gampang ya itu. Insya Allah saya ngerjain nanti. Karena yang tahu menyelipinnya sebelah mana, masuk akal atau enggak, ya saya yang nulis. Oke. Kerangka pemikiran tuh tetap eh, wajib, Mbak. Ya. Tapi tentu saja cara gambarnya juga berbeda ya. Kalau Anda kualitatif sama kuantitatif, tetap harus ada, tapi gambarnya agak berbeda. Nah, Anda cari aja kalau nggak salah ada, nah ini menarik nih. Anda minta ke kampus karena itu hak Anda untuk bisa masuk ke repository.stiegici.ac.id. Di dalam repository web tersebut, Anda bisa melihat skripsi-skripsi dari tahun sebelumnya. Nah, dengan demikian, Anda lihat aja kecenderungannya gimana. Upamanya tadi kerangka pemikiran, saya kualitatif atau kuantitatif. Nah, Anda cari mana yang pakai metode itu. Nah, Anda ambil, Anda ATM, amati, tiru, modifikasi. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya cuma ngingetin, saya mulai akan mempersiapkan untuk memberikan kisi-kisi tentang bagaimana nanti waktu Anda ujian proposal ini, sempronya. Ya, apa yang mesti ditampilkan, bagaimana menampilkannya, kalau grogi gimana.
Kurang lebih seperti itu. Sebentar, saya lihat dulu. Eh, untuk kerangka pemikiran tetap wajib. Kerangka pemikiran itu di bab 2, ya. Kerangka pemikiran itu terakhir sebelum hipotesa. Itu kerangka pemikiran, ya. Kemudian kerangka pemikiran bukan 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 pendapat ahli, tapi skema, diagram tepat. Apa nih hubungannya dari variabel-variabel yang Anda tuju, yang Anda teliti terhadap eh, eh, tujuan utamanya. Ingat ya, nanti apapun tadi Anda akan ada ngelihat variabelmu apa saja. Mau kualitatif, mau kuantitatif, ya variabelmu apa aja. Apa artinya yang kamu teliti itu apa? Nah, hubungan dari variabel-variabel ini nanti yang akan bilang, itu gimana sih caranya? Anda mau meneliti apa sih variabel apa terhadap apa? Ya, nanti caranya apa? Itu. Ingat ya, kalau Anda X, hubungan X1, X2 terhadap Y, maka variabel Anda ada berapa? 2. Bukan, 3. Variabel independen, ya, artinya tidak terkait dengan variabel lain, itu 2, yaitu X1 dan X2. Variabel dependen, artinya apa? Terkait, itu 1, yaitu Y. Kenapa dependen? Karena dia terpengaruh oleh variabel X1 dan X2. Kurang lebihnya seperti itu. Ada lagi? Hmm, gitu. Bapak mau tanya Bapak Hmm. soal kartu bimbingan itu Bapak. Soalnya kan kita online itu gimana ya minta tanda tangannya ke Bapak. Oh, gampang. Kartu bimbingan, mau enggak mau salah satu dari Anda nanti harus ketemu saya. Satu aja. Nah, yang lainnya titip ngeprint. Udah segitu aja. Gampang kok. Nanti saya tanda tangan semua. That's it. Simpel kan? Baik Pak, terima kasih. Kembali kasih. Ada lagi. Harus bikin gampang aja lah. Hidup udah susah Bapak begitu. izin Pak, bertanya Hmm. Pak, Hmm. yang tadi Kak Anda tanyakan untuk masalah di buku apa sih yang tadi wajib Pak, yang ditulisin wajib itu Pak? Hmm. Ini kan saya kemarin kan udah sempat mengerjakan nih Pak di sampai bab 3, cuman kan itunya belum diselipin Pak. Itu bagaimana Pak? Ya itu selipin di daftar pustaka. Masukin aja di... Bisa kok diselipin, ditambahin. Ya. Mau pakai Zotero bisa, pakai Mendeley bisa, ditambah manual bisa, Mas. Jadi di situ kan saya sudah tulis tata cara sitasinya, ya. Kalau di dalamnya adalah dalam kurung Sentot Baskoro, koma 2025. Ya nanti yang saya kasih komentarnya itu adalah Baskoro, koma Sentot titik dalam kurung 2025 kurung tutup titik judul titik Yogyakarta titik 2 Star Digital Publishing dan sebagainya kayak gitu. Oke, sekarang saya mau lihat ini nih. Eh, pakai variabel mediasi, masukin, justru keren. Karena kebanyakan penelitian sekarang itu nggak pakai mediasi, pakai itu. Nanti judul gampang kita ganti, ya. Karena ingat ya, nilaimu bisa lebih bagus kalau pakai variabel mediasi. Karena nggak banyak yang pakai variabel mediasi. Langsung regresi linear berganda. Keren itu, saya sangat setuju. Oke, ya Baik Pak, tapi terima kasih. ya karena gini, Kak Masu itu saya bingung juga
Anda cuma dua ya, ada dua variabel. Terus Anda cari hubungan, satu menjelaskan variabel A, terus kemudian variabel B. Kemudian bagaimana hubungannya? Kalau Anda pakai regresi biasa, itu namanya regresi linear sederhana. Hubungan X terhadap Y. Nah, bisa, tapi nilai Anda nggak bagus. Padahal saya minta ya, nilai Anda harus bagus sekarang ini. Karena nanti tatkala ujian akhir, Sempro ini bisa menjadi penyelamat Anda. Oke? Bentar, saya ngeliat Izin Pak, berarti sini. pakai apa sih regresi yang linear berganda ya Pak? Iya, berganda. Jadi X Anda itu harus 2 minimum. Oh ya baik, Ya, baik. tambahin dikit Terima lah. kasih. Kasih kita tambah Ya lah. siap Pak. Kemudian akurasi stok. Oh ini. Sebentar. Ini Mbak Ana. Nggak apa-apa. Anda tulis saja. Ada beberapa ya. Karena saya tidak bisa masuk di bab 2-nya. Landasan teori. Saya masuknya di bab 3. Umpamanya apa itu populasi, apa itu sampel, terus kemudian metode penelitian, ya kayak gitu. Ya, nanti saya insya Allah tak selip-selipin lah. Bagian nyelip-nyelipin order itu saya biasa itu. Oke, Mbak Desi, variabel mediasi pakainya apa? Kalau saya pribadi sih yang terkenal itu SEM PLS. Pakai SEM lah, SEM itu paling banyak terkenal dan relatif mudah. Gitu, ya. Kalau SPSS itu ya biasanya itu regresi linear berganda. Ada lagi? Ya. Yo, ada lagi? Ini balapan loh. Waktunya nggak sampai 40 menit. Maklum, gratis bagian dari iman. Oke, kalau nggak ada lagi, ya Anda nanti sambil dengar-dengar lagi. Saya akan coba, insya Allah saya rekaman ini, saya upload ke YouTube dan silakan Anda review segala macam. Pertanyaan lebih lanjut ke WhatsApp grup kita. Oke? Baiklah. Kalau begitu, saya sungguh terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Kalau nggak ketemu secara khusus, karena mau Ramadan puasa, sekali lagi saya mohon maaf lahir batin atas segala ketidaknyamanan yang saya sampaikan. Atas segala kesalahan yang disengaja maupun yang saya niatin. Ya. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Waalaikumsalam Jaga Waalaikumsalam kesehatan. warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia. Oke. Baik Pak, terima kasih.